Welcome to the Power of Education channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi bukan hal asing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi menjadi musuh bersama. Musuh setiap individu, musuh setiap kelompok, musuh setiap lembaga, musuh kemanusiaan, musuh negara, dan musuh peradaban. Korupsi menjadi benalu, korupsi menjadi parasit, korupsi menjadi ular berbisa yang mematikan sistem kenegaraan. Korupsi menjadi bagian demoral dalam kepemimpinan. Korupsi menjadi bagian dari krisis moral, kebangsaan, dan integritas. Sehingga harus dicegah dengan pengelolaan pencegahan yang terbaik dan juga pengelolaan pemberantasan yang terbaik. Kalau ingin sukses bersama dalam berbangsa dan bernegara, maka kita jadikan korupsi sebagai musuh bersama. Bahwa kita harus sadar diri, malu diri, tobat diri tatkala mendapatkan kepercayaan dan amanah dari negara. Amanah kenegaraan adalah amanah rakyat Indonesia, karena rakyatlah yang memilih presiden. Ketika amanah ini disalahgunakan, maka menyalahgunakan amanah negara, amanah dan kepercayaan rakyat Indonesia. Amanah rakyat Indonesia mestinya menjadikan kita semua sadar sesadar-sadarnya. Bahkan Presiden Republik Indonesia menggelorakan pentingnya membangun kesadaran nasional sebagaimana yang diungkapkan dalam buku Paradoks Indonesia. Beliau menyampaikan 3 tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu ketimpangan ekonomi, kekayaan sumber daya mengalir ke luar negeri, dan pengaruh pemodal besar. Dan solusi yang ditawarkan dalam buku Paradoks Indonesia, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan pemberantasan korupsi. Buku itu sungguh mendalam analisisnya dalam melihat tantangan Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2023. Artinya, buku ditulis sebelum beliau menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini adalah panggung beliau yang sangat strategis sebagai presiden untuk terus bersama rakyat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, bebas dan merdeka dari korupsi. Kita setiap tahun memperingati Hari Kemerdekaan yang mestinya semua anak bangsa memetik hikmah dan pelajaran bermakna dari kemerdekaan itu sendiri. Setiap anak bangsa bertambah dan bertumbuh semangatnya untuk membangun Indonesia, bukan menghalangi pembangunan dengan tindakan korupsi. Kita harus merdeka dari godaan nafsu dan setan. Kita juga sering menyaksikan ada hari anti korupsi sedunia yang dirayakan secara besar-besaran, yang secara verbal dan simbolik menolak keras dan mengutuk korupsi yang merajalela di belahan dunia dan belahan negeri ini. Lembaga-lembaga anti korupsi semakin banyak dan terus mengkampanyekan bahaya laten korupsi. Kita tolak korupsi karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Kita tolak korupsi karena merongrong kewibawaan negara. Kita tolak korupsi karena sangat merugikan negara. Kita banggakan lembaga pendidikan yang mengkader dan memberikan pendidikan mendalam dan terbaik kepada santri, kepada murid, kepada peserta didik, dan kepada mahasiswa. Pendidikan terbaik berkaitan akhlak dan integritas. Pendidikan terbaik berkaitan hak dan kewajiban. Pendidikan terbaik berkaitan saling menghormati. Pendidikan terbaik berkaitan sikap tenggang rasa. Pendidikan terbaik berkaitan kesadaran dan kesabaran. Kita impikan dan dambakan kelak mereka mampu mengendalikan dan memimpin diri,
memimpin orang lain, memimpin negara ini, dan memimpin perubahan. Kita impikan kelak mereka menjadi pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, bangsa yang soleh, dan rakyat yang soleh. Penuh harap pendidikan yang dilakukan saat ini berdampak baik terhadap negara saat ini dan masa yang akan datang. Sehat, afiat, dan sukses bersama. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.